Selamat datang di Suka Cerita Channel. Jangan lupa subscribe. Orang yang melakukan santet itu karena dia punya dendam pada korbannya. Cara kerja santet sendiri itu tergantung dari rasa sakit hati yang dirasakan oleh orang yang ingin melakukan santet. Semakin besar rasa benci yang ia pendam, energi yang dikeluarkan semakin besar pula. Dan imbasnya kepada jiwa orang yang dia benci. Jiwa orang yang dia benci pasti jadi melemah. Sore ini awan mendung bergulung-gulung memenuhi langit Mojokerto. Angin berhembus lembut menerbangkan sebagian rambutku. Aku duduk di teras menikmati hijaunya persawahan dan ditemani secangkir teh. Ngapain kamu, Wah? Paman Ilyas menyapaku. Matanya merah dan wajahnya kusut. Sepertinya dia baru bangun tidur. Aku lagi macul, Paman. Jawabku sambil tidak peduli. Dia menonyor kepalaku. Kau ini ditanya sama orang tua, jawabnya songong sekali. Lagian udah tahu aku lagi duduk pakai ditanya lagi. Jawabku ketus. Paman Ilyas duduk di kursi yang ada di depanku. Tanpa permisi dan basa-basi, langsung meminum teh yang ada di hadapannya. Paman nanti ke rumahnya Bang Habibie lagi nggak? Enggak lah, ngapain ke sana? Dia kan udah sembuh. Bang Habibie kenapa sampai kayak gitu ya, Paman? Dia itu kena santet, ujar Paman Ilyas. Pada ngapain di sini? Sahut Paman Heru yang tiba-tiba datang. Dia berjalan menghampiri kami lalu duduk di sampingku. Lagi gibahin Bang Habibie, Paman, jawabku. Paman Heru manggut-manggut, matanya fokus ke ponsel yang sedang ia pegang. Paman Ilyas, kenapa kok Bang Habibie bisa disantet sih? Ya karena ada orang yang gak suka sama dia. Kenapa orang itu gak suka sama Bang Habibie, Paman? Ya mungkin Habibie udah nyakitin hatinya. Bisa juga karena orang itu iri sama Habibie. Misalnya karena Habibie lebih berprestasi darinya. Tapi kenapa kok orang itu tega sekali? Ya namanya juga orang udah sakit hati. Kenapa gitu? Astaga, Wah. Bisa nggak kau itu jangan tanya kenapa-kenapa lagi? Pusing aku jawab pertanyaanmu, ujar Paman Ilyas dengan nada kesal. Lah kenapa? Ya Allah, kenapa lagi? Kata Paman Ilyas sambil menghela nafas kesal. Sekali lagi kau bilang kenapa, aku junjung kau, ku lempar kau ke sungai. Paman, kau sedang PMS ya? Nih bocah asli bikin kesel. Udah, kalian itu apa-apaan malah bertengkar, sahut Paman Heru melerai perdebatan kita. Ya habisnya kesel aku sama ini bocah, nanya kenapa-napa mulu. Dia enak tinggal nanya kenapa, lah aku ini yang jawab. Bingung mikir jawabannya, bisa gila aku lama-lama dengar dia terus nanya kenapa-kenapa mulu. Gitu aja marah. Aku mencoba untuk menggodanya. Paman Heru, kenapa sih kok bisa gitu? Orang tega nyantet orang lain, tanyaku pada Paman Heru. Nah lo, tuh jawab tuh pertanyaan ponakanmu, terangin, terang-terangnya, sahut Paman Ilyas dengan nada ngecek. Sambil ketawa, Paman Heru pun menjawab pertanyaanku. Orang yang melakukan santet itu karena dia punya dendam pada korbannya. Cara kerja santet sendiri itu tergantung dari rasa sakit hati yang dirasakan oleh orang yang ingin melakukan santet. Semakin besar rasa benci yang ia pendam, energi yang dikeluarkan semakin besar pula. Dan imbasnya kepada jiwa orang yang dia benci. Jiwa orang yang dia benci pasti jadi melemah. Akibatnya pengaruh kebencian itu mudah masuk ke dalam sukma orang yang sedang dibenci. Setelah itu raga orang yang dibenci akan menjadi sakit. Biasanya rasa sakit itu bisa berupa ngilu, demam, dan pusing.
Kalau diobati pakai obat medis biasanya malah akan memperburuk keadaan karena obat-obatan itu ditolak dan malah menumpuk di badan dan menjadi racun. Santet itu sama seperti perang sukma antara orang yang membenci dan orang yang dibenci. Makanya kamu hati-hati kalau ngomong dan berperilaku sama orang. Jangan sampai menyakiti hati orang lain. Ngerti? Iya paman, aku ngerti. Aku pun beranjak berdiri. Mau kemana kamu? Tanya paman Heru. Mau mandi, jawabku sambil melenggang pergi dan masuk ke dalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan maghrib pun berkumandang. Kedua pamanku pergi ke masjid. Aku di rumah bersama sepupuku dan nenek. Tepatnya mertua pamanku. Entah bagaimana awal tema pembicaraan nenek dan sepupuku. Saat aku menghampiri mereka yang sedang duduk di ruang tamu, mereka berdua sedang ngobrol membahas cara melihat hantu. Sepertinya aku ketinggalan pembicaraan mereka cukup jauh. Orang kuno zaman dulu itu banyak sekali larangannya. Seperti tidak boleh menyisir rambut di depan kaca tengah malam, ujar nenek. Kenapa memangnya, Nek? Sahutku penasaran. Ya tidak boleh. Kalau nyisir rambut tengah malam di depan cermin, nanti ada hantu muncul di cermin berdiri di belakangmu terus melihatmu, jawab nenek. Cuma itu aja, Nek? Tanya sepupuku. Ada lagi cara agar bisa melihat hantu. Kamu tidur di depan pintu tengah malam sambil bantalan sapu lidi. Pasti kamu nanti didatangi hantu. Lalu dia membangunkanmu sambil tidur di sampingmu. Ah, masa sih, Nek? Tanyaku setengah tidak percaya. Iya, dibilangin gak percaya. Dulu waktu nenek masih muda, rumah nenek itu masih hutan belantara. Nenek suka bantuin ibunya nenek pagi-pagi sudah pergi ke pasar jualan daun pisang. Dulu itu tidak ada kendaraan seperti sekarang ini. Kemana-mana enak naik angkot, naik motor, naik bus. Kalau dulu kemana-mana jalan kaki. Jam 2 malam nenek sama ibunya nenek itu udah jalan kaki ke pasar jauh sekali, ada 3 km jaraknya dari rumah. Pas nenek nungguin ibunya nenek yang masih ada di dalam rumah, tiba-tiba ada yang jatuh dari atas terus gelundung kena kakinya nenek. Pas nenek nengok ternyata hantu gelundung becek. Hantu gelundung becek itu apa, Nek? Tanya sepupuku. Hantu kepala nggak ada badannya. Dia suka jatuh terus menggelinding, habis itu meringis. Nenek nggak takut? Ya jelas takut. Orang lihat hantu masa nggak takut? Nenek langsung lari masuk rumah, teriak sambil nangis manggil ibunya nenek. Dulu itu orang masih sedikit, di mana-mana masih hutan, jadi masih banyak hantu. Beda sama sekarang, di mana-mana udah banyak orang, banyak lampu. Kalau zaman nenek muda dulu pas umuran kalian nggak ada listrik. Tidak berapa lama kemudian, kedua pamanku datang dari masjid. Mereka pun ikutan nimbrung, ngobrol sama kita. Kita semua pada diam dengerin nenek bercerita tentang masa mudanya. Kantuk pun mulai menyerangku. Aku pergi ke kamar dan saudara sepupuku pun mengikutiku. Karena kita satu kamar. Pas mau tidur, cerita nenek tentang cara melihat hantu tiba-tiba muncul di otakku. Dina, ujarku sambil menggoyang-goyangkan badannya yang tidur membelakangiku. Apaan sih? Dina pun menoleh ke arahku. Kamu ngapain sih? Tanyaku. Lihat YouTube. Din, kok tiba-tiba aku penasaran sama ceritanya nenek ya? Cerita yang mana? Yang itu. Kalau nyisir rambut tengah malam di depan kaca, sama tidur di depan pintu bantalan sapu lidi bisa lihat hantu. Aku jadi penasaran, pengen nyoba. Dina lalu membalikkan badannya ke arahku. Kau serius? Ayo cobain yuk.
ujarku sambil nyengir. Gila, oga. Nanti kalau beneran ada hantu muncul baru tahu rasa kamu. Otakmu ini kenapa sih kalau nggak aneh-aneh? Heran aku, ujarnya sambil ngetok-ngetok jidatku. Ya udah, kalau nggak mau aku sendiri aja. Terserah kau saja lah, Wah. Lakukan apa yang kau mau, nak, ujar Dina sambil menepuk-nepuk pipiku. Tapi kalau ternyata kamu didatengin hantu beneran, jangan memanggil namaku ya. Oke, aku nggak akan memanggil namamu. Kan ada Paman Heru, ujarku mengejek. Aku beranjak bangun dari tempat tidurku. Mau kemana kamu? Mau ngambil sapu lidi buat nanti malam tidur. Nanti tengah malam aku mau sisiran di depan kaca. Kalau hantunya nggak muncul, aku mau tidur di depan pintu sambil bantalan sapu lidi. Kalau pas ngaca hantunya muncul gimana? Ya nggak jadilah, aku langsung kabur, ujarku sambil sejalan ninggalin Dina. Aku berjalan menuju ke teras, lalu mencari-cari sapu di samping rumah. Nenek biasanya meletakkan sapu lidinya di sana. Benar saja, segera ku ambil sapu lidinya dan ku cuci di kamar mandi, lalu membawanya masuk ke dalam kamar. Kubuka pintu kamar dan mendorongnya dengan kasar. Pintu berdenyit. Dina nengok melihatku. Beneran kau, Wah? Dasar gila, ujar Dina. Bodoh, jawabku. Aku meraih ponsel dan mengatur alarm. Ku atur alarmku jam 12 malam. Aku pun bergegas tidur. Udara dingin menyelimuti tubuh. Suara hewan-hewan nokturnal yang bernyanyi riang menjadi pengiring tidurku hingga terlelap. Pada saat tengah malam, alarm di ponselku pun menyala. Dalam mata yang masih terpejam aku meraba-raba, mencari-cari ponselku yang kuletakkan di atas meja. Segera ku raih ponselku dan kumatikan alarmnya. Aku melihat sambil mengucak-ngucak mata. Aku pun bangun, mengambil sisir lalu menyisir rambutku di depan kaca jam 12 malam. Dengan lampu kamar yang remang-remang. 20 menit menyisir rambut di depan kaca sambil berdiri. Kalau rambut ini ada kutunya, udah bersih pasti. Mataku terus memandang ke arah kaca. Mana hantunya? Gumamku dalam hati. Lama-lama aku capek berdiri, menyisir rambut sambil berdiri di depan kaca. Lalu aku berhenti menyisir rambut yang tidak jelas ini. Lalu ganti dengan cara nenek yang kedua, tidur di depan pintu dengan berbantal sapu lidi. Ku ambil sapu lidi yang kutaruh di pojokan. Aku pun tidur miring sambil meringkuk di depan pintu sambil bantalan sapu lidi. Jam 3 pagi aku terbangun karena merasa kedinginan. Dan pundakku linu rasanya seperti mikul barang berat. Aku nengok kanan kiri. Mana hantunya? Gumamku dalam hati. Aku duduk sambil memijit-mijit pundakku yang pegal linu. Sudahlah. Aku beranjak bangun dan menaruh sapu lidi di pojokan, lalu kembali tidur di kasur. Azan subuh telah berkumandang, gemparkan alarm sunyi, mendayu memecah sepi. Suara ayam berkokok saling bersahut-sahutan. Wah, bangun wah, subuh woi. Dina membangunkanku sambil menggoyang-goyangkan badanku. Iya sebentar lagi. Jawabku lemas dan masih memejamkan mata. Udah subuh nih. Bangun, ketinggalan sholat subuh loh nanti. Sholat gak boleh ditunda-tunda, ayo buruan. Iya. Jawabku sambil menggeliat merenggangkan otot-ototku sambil mengumpulkan nyawaku. Kita pun keluar kamar dan sholat berjamaah sama nenek dan kedua pamanku. Selesai sholat kita duduk-duduk di ruang tamu sambil lihat acara ceramah di TV.
Wah, semalam kau nggak jadi ya? Tanya Dina. Jadi? Jawabku sambil meminum segelas teh hangat buatan nenek. Jadi apa? Sahut Paman Ilyas. Itu Paman, Wahyu katanya mau nyobain cara lihat hantu yang diceritain nenek. Kan tadi malam nenek bilang kalau mau lihat hantu tengah malam, nyisir rambut sambil ngelihat kaca. Nenek bilang nanti ada hantu muncul di cermin, terus tidur di depan pintu sambil bantalan sapu lidi. Kata nenek nanti hantunya muncul. Jawab Dina. Terus hantunya muncul nggak? Tanya Paman Ilyas. Nggak tahu tuh Wahyu. Tadi malam jam 12 aku sisiran di depan kaca. Lama-lama aku takut. Hantunya muncul beneran ya? Tanya Dina sambil melihatku dengan tatapan serius. Enggak. Aku menggelengkan kepalaku. Aku takut lihat wajahku sendiri di cermin. Udah lampunya remang-remang, muka kusut. Astaga, jelek sekali. Enggak ada hantu muncul. Nenek mah hoax. Pas tidur di lantai depan pintu sambil bantalan sapu lidi juga nggak ada hantu. Yang ada malah aku kedinginan sakit semua badan gara-gara tidur di lantai. Dasar si nenek bohong aja. Dapat ilmu dari siapa kayak gitu? Aku menggerutu. Paman Ilyas dan Dina seketika tertawa. Hahaha, kamu sih bodoh. Ngapain pakai nyoba-nyoba? Ujar Paman Ilyas. Ya kan cuma mau buktiin aja, jawabku. Dasar bodoh, makanya jangan buru-buru percaya sama hal yang belum jelas kebenarannya, ujar Paman Ilyas sambil tertawa. Lah siapa yang percaya? Karena aku nggak percaya makanya aku mau buktiin. Ayolah gimana sih Paman ini? Iya terserah kau saja lah wah, asal kau bahagia. Diam terus nggak rewel udah bahagia aku. Suka-suka kau aja lah. Ujar Paman Ilyas.